Pemirsa, calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terus berkampanye di sejumlah wilayah di Jakarta. Agus Harimurti Yudhoyono mendatangi pasar di kawasan Kebayoran, Jakarta Pusat. Sedangkan Sandiaga Uno menyapa warga dan relawannya di Jakarta Barat. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono berkampanye di Jalan Kalibaru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Didampingi sang istri, AHY berdialog dengan sejumlah warga. Dalam belusukan kali ini, AHY menyusuri Pasar Nangka yang berdekatan dengan permukiman warga Kalibaru. Sambil mendengarkan keluh kesah warga, AHY juga menyempatkan diri untuk berbelanja produk minuman yang dijual di sini. Calon Gubernur DKI nomor 1 itu juga mendatangi penjual cabai untuk menanyakan perihal harga cabai yang tengah melonjak. Dari para pedagang, AHY mendengarkan keluhan mereka seputar lapak dagangan yang kerap digusur. Ya, Agus, terkait harga cabai tadi kan Mas Agus. Sementara itu, calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Sandiaga Uno, berkunjung ke gelanggang olahraga Tanjung Duren. Kedatangan Sandi bertujuan untuk berkampanye dan bersilaturahmi dengan warga serta relawan se-Jakarta Barat. Dalam kampanyenya, Sandi sempat menari bersama dengan para pendukungnya dengan diiringi lagu Mars pasangan Cagup-Cawagup DKI Jakarta nomor 3 ini. Usai berkampanye di gelanggang olahraga Tanjung Duren, Jakarta Barat, Sandi melanjutkan kampanyenya ke wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita akan kembalikan lagi KJP, tambahnya dengan ditunaikan, diambil. Baik, sementara itu KPU Kota Yogyakarta melakukan sosialisasi pilkada di Rumah Tahanan Yogyakarta. Sementara KPU Kabupaten Pati, Jawa Tengah memberikan pembekalan kepada petugas pemilihan tingkat kecamatan. Sosialisasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta kembali dilakukan KPU Kota Yogyakarta. Kali ini sosialisasi pilkada dilakukan di Rumah Tahanan Yogyakarta. Sosialisasi ini bertujuan agar para tahanan dapat menggunakan hak pilihnya dengan tepat saat pilkada nanti. Para tahanan mendapatkan paparan visi dan misi dari dua pasangan calon, yakni pasangan nomor urut 1 Imam Priyono Ahmad Fadli dan pasangan nomor urut 2 Haryadi Suyuti Heru Purwadi. Kita semua jadi bisa mengerti, kita jadi bisa tahu mana yang mau kita pilih. Dan untuk tanggapan kedepannya, ya, siapapun yang terpilih dari dua calon itu bisa kembali merubah Yogyakarta lebih baik lagi. Sebelumnya KPU Yogyakarta juga melakukan sosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Kota Yogyakarta. KPU akan menempatkan masing-masing satu TPS di setiap rumah tahanan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar bimbingan teknis terpadu pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemungutan Kecamatan atau PPK dan Panwascam. Selain melakukan BIMTEK, KPU Kabupaten Pati juga melakukan simulasi pemungutan suara. Digelarnya BIMTEK dan simulasi ini bertujuan agar seluruh penyelenggara Pilkada Pati 2017, mulai tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten, memahami regulasi penyelenggaraan pilkada. Harapannya dengan dilaksanakannya BIMTEK terpadu ini, seluruh penyelenggara baik di tingkat PPK maupun Panwas bisa memahami, sehingga ketika melaksanakan tugas pada saat pemungutan suara mereka satu pemahaman yang sama antara PU, antara PPK dengan Panwas. Simulasi ini dinilai penting karena anggota PPK dan Panwascam harus benar-benar memahami teknis pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Serentak 2017 nanti. Tim TV One mengabarkan. Dan sementara itu, debat kandidat Pilkada DKI 2017 akan digelar pada hari Jumat ini, 13 Januari 2017 mendatang. Setiap pasangan akan diuji memaparkan visi dan misi serta solusi penataan Jakarta ke depannya.
Debat akan digelar Jumat 13 Januari 2017 pukul 8 hingga pukul 10 malam di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. KPUD mengizinkan 300 orang pendukung masing-masing pasangan calon, 100 orang. 200 orang media juga diizinkan. Kemudian sisanya dari perwakilan Orwas, undangan dari KPU DKI. Ya, ada moderator. Kemudian ada beberapa tema yang akan dibahas. Ini bidang pendidikan dan kesehatan, bidang transportasi dan lingkungan, bidang sosial dan ekonomi. Nah, ini pendidikan bagaimana, kemudian transportasi dan lingkungan. Nah, ini mungkin akan digaris bawah ini oleh ketiga pasangan calon ya. Ya, kemudian segmennya nanti akan dibagi. Satu, pemaparan visi misi. Nah, kemudian pendalaman yang akan dilakukan oleh masing-masing pasangan calon. Kemudian panelis akan memberikan pertanyaan. Dan yang terakhir, setiap pasangan calon nanti akan diberikan kesempatan untuk saling bertanya ke pasangan lainnya. Iya, ini artinya masyarakat harus menonton ini agar mengetahui pasangan calon yang mana yang tepat untuk dipilih. Betul. Ini tempat di mana mereka akan beradu visi. Iya. Ya, setiap pasangan calon bisa mendebat, tapi dilarang melontarkan kalimat yang menyinggung suku, agama maupun etnis. Nah, ini penting ya. Iya. Kemudian pernyataan penutup dan masing-masing kandidat. Ya, TV One akan menyiarkan secara langsung ya, 13 Januari 2017. Untuk warga Jakarta, ya khususnya, nah ini bisa jadikan mungkin pedoman, gitu ya, pedoman untuk melihat bagaimana visi dan misi calon pemimpin daerahnya ke depan. Ya. Pemirsa, harga cabai di berbagai daerah terus melonjak naik. Di Pasar Induk Dompu, Nusa Tenggara Barat, harga cabai terus mengalami kenaikan hingga 100%. Harga cabai di Pasar Induk Dompu, Nusa Tenggara Barat dalam beberapa pekan ini terus mengalami kenaikan hingga 100%. Akibat kenaikan harga ini, daya beli masyarakat di pasar pun menurun. Kini pada hampir 1 minggu, harga cabai menembus angka Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Tidak adanya pasokan cabai lokal ini membuat cabai langka. Mahalnya harga cabai di Bali membuat pengusaha makin merugi, sebab para pedagang harus mengeluarkan biaya sebanyak 3 kali lipat dari biasanya. Salah satu rumah makan yang menggunakan bahan dasar cabai di Denpasar ini mengaku semenjak harga cabai naik, omsetnya berkurang. Harga cabai di Klaten, Jawa Tengah masih melambung tinggi. Tingginya harga cabai membuat pembeli enggan membeli dalam jumlah banyak, akibatnya pendapatan para pedagang pun menurun. Di Pasar Delangu, Klaten, berbagai jenis cabai rawit dan cabai merah masih jauh dari harga normal. Seperti cabai rawit merah saat ini sudah mencapai Rp90.000 per kilogram. Tim TV One mengabarkan. Baik, pemirsa, kami akan jeda sejenak. Kami akan segera kembali dengan kabar dari Presiden Obama yang menyampaikan pidato perpisahan di kota Chicago, Amerika Serikat. Sesaat lagi.